Silakan duduk. Puji Tuhan, saksian-saksiannya menguatkan ya. Saya juga kaget, tahu-tahu Mar nangisnya gerung-gerungan. Saya pikir berantem. Saya pikir ada persoalan dah di dalam keluarganya. Kenapa? Tahu-taunya sakit gigi, Mak. Saya ketawa dalam hati ya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, lewat doa dan iman percaya. Obat yang semprot itu cuma sebagai alat. Tapi kita tahu bahwa kesembuhan terjadi karena Yesus yang menyembuhkan. Amin. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dikisahkan di sini adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saya boleh beli judul dalam firman Tuhan ini ya, rela diproses untuk menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Ya, sekali lagi, rela diproses Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Allah lewat pembacaan firman Tuhan ini. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku di sini adalah berarti Yeremia ya. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima saya teruskan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, kepada Yeremia ya. Masakan aku di sini adalah Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Di sini yang ke-6 dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, kita adalah kaum umat pilihan Allah. Ya, kita mau dengar firman Tuhan ini baik-baik. Sungguh seperti tanah liat. Kita adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kita adalah seperti debu tanah yang tidak ada artinya, tidak berharga. Tapi kita diangkat oleh Tuhan. Dijadikan bejana yang indah. Dijadikan alat yang baik, yang berharga. Makanya kita jangan main-main di dalam Tuhan. Ya, semakin kita dekat, melekat dengan Tuhan, ada banyak persoalan hidup yang harus kita hadapi. Ya, makanya kalau orang tidak kuat, itu akan roboh. Tapi di sini dikatakan, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, kita adalah sebagai debu yang tidak berarti. Ya, sebagai tanah liat, dibanting-banting, ya, dibejek-bejek, ya, dijadiin barang sesuatu. Kalau kita lihat di daerah Pleret ya, kalau nggak salah, ada banyak pembuatan tanah liat, ada yang dibentuk jadi ayam, celengan kan, babi-babian. Nah itulah kita seperti tanah itu. Terserah Tuhan mau bentuk kita jadi apa. Ya, terserah Tuhan kita mau dibentuk jadi apa. Yang penting kita mau duduk diam, turut dengan kehendak Allah. Pertanyaan saya, mengapa kita harus diproses Tuhan? Halo, siapa yang tahu? Mengapa kita harus diproses sama Tuhan? Supaya kita menjadi kuat. Supaya kita menjadi sempurna. Supaya kita menjadi apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Makanya Tuhan yang proses. Bukan lagi tukang periuk yang menjadikan tanah liat jadi bejana yang indah. Tapi kita ada di tangan Tuhan. Kita dibentuk, kita dikuatkan, kita diproses ya. Terus bagaimana cara kita untuk menghadapi proses ini?
Sanggupkah kita? Mampukah kita untuk melewatinya? Banyak sekali orang gagal tidak menerima kemuliaan Allah, tidak menerima mujizat Allah karena tidak tahan saat dalam proses. Waktu diproses, waktu dibentuk dia lari, dia takut. Dia nggak kuat, dia nggak tahan. Makanya orang-orang semacam ini tidak akan bisa menerima berkat Allah dengan baik. Tidak akan pernah bisa menerima mujizat dengan baik. Tidak akan pernah bisa jadi onggokan tanah liat yang bagus di pemandangan Allah. Juga bagus di pemandangan mata kita. Amin. Jadi saat diproses, yang pertama, jangan melawan, ikuti maunya Tuhan. Yesaya 64 ayat 8. Saat diproses jangan melawan, ikuti maunya Tuhan. Mau diapain kita? Terserah Tuhan. Baru kita dapat menerima kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi saat kita diproses Tuhan, kita diibaratkan seperti kita ada di lumpur hidup. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Sebab itu, ibu-ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah melawan. Kalau Tuhan sedang memproses kita. Mengapa saya katakan hal ini? Saya merasakannya. Kalau kita melawan, kita semakin dalam, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Bukan semakin baik. Kita ingat lagu yang zaman dulu. Mungkin kalau yang sekarang nggak bisa ya. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan turut maumu, ku duduk diam di kakimu. Sekali lagi yang ikut, yang bisa boleh ikut. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan turut maumu, ku duduk diam di kakimu. Kita adalah tanah liat yang tidak berharga. Kita adalah tanah liat yang tidak ada gunanya diinjek-injek orang. Kita adalah tanah liat yang tidak ternilai, bahkan tidak berguna. Tapi di tangan Tuhan kita dibuat menjadi indah. Amin. Di tangan Tuhan kita dibuat menjadi bejana yang baik buat keindahan. Tempat bunga dijadikan indah. Begitupun kita, khususnya para pelayan di tempat ini. Kita nggak ada apa-apanya. Jangan menyombongkan diri karena kita adalah pelayan. Jangan menyombongkan diri, kita bisa, kita mampu. Kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan yang membentuk kita, tanpa Tuhan yang menuntun kita, tanpa Tuhan yang menjadikan kita sempurna, kita nggak ada apa-apanya di tangan Tuhan. Kita jadi indah. Karena Dia yang membentuk kita. Amin, ibu-ibu. Sekali lagi, buang segala keangkuhan hidup dalam diri kita. Segala kesombongan dalam diri kita, kita buang. Karena awal kesombongan itu adalah juga awal dari kehancuran kita. Sebab itu mari ibu-ibu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita serendah-rendah di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan setinggi-tingginya. Karena Dia adalah yang tertinggi, termulia, teragung, tersuci. Itu yang layak kita sembah, kita agungkan.
kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Silakan. Kalau dulu saya saat di dalam lumpur hidup, saya bergerak, saya berontak, saya nggak akan bisa seperti ini. Nurutin manusia maunya lari jauh dari Tuhan, malah mempertanyakan mengapa saya harus hidup seperti ini. Tapi kita belajar, saya belajar saat itu, merendahkan diri saya. Duduk diam di bawah Tuhan, terserah. Jadi pujian yang suka-sukanya Tuhan itu berlaku. Kalau kita berlontak, kita mau bandel, kalau lagi sedang diproses Tuhan, itu bukan suka-suka itu, tapi suka-sukanya gue. Ya, jadi jangan suka-sukanya gue, tapi kita mau suka-sukanya Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan dijadikan bejana yang indah, mulia di hadapan Tuhan. Bahkan alat yang dapat memuliakan nama Tuhan lewat perjalanan hidup kita, lewat pelayanan kita dimanapun kita ada. Begitupun orang pandai besi. Tidak akan jadi keris yang indah, yang dipajang oleh raja-raja di Jawa, kalau tidak ditempa. Dia mesti dibakar dulu. Baru bisa lembek, dibentuk. Yang melengkung kayak samurai, kayak segala macam, kayak dibentuk. Kalau dia nggak mungkin besi digergaji dibentuk, itu nggak akan bisa. Tapi mau dihancurkan dulu, dilembutkan dulu, supaya gampang diproses pembuatannya. Begitupun emas, tidak dilebur, nggak bakal jadi emas yang baik. Ya, kekentalannya mesti tahu, jadi emas batangan. Kalau mau jadi emas perhiasan, udah jadi batangan, dilelehkan lagi, dibentuk apa yang mau. Dibentuk bulan, dibentuk bintang, dibentuk semuanya. Dibentuk lagi. Baru jadi hiasan yang mahal harganya. Tapi ada prosesnya. Nggak mungkin jadi bintang, nggak mungkin jadi bulan, nggak mungkin jadi nama, gitu nggak mungkin. Kalau tidak ada proses. Bejana pun sama. Ada aja yang kurang tebal dikit, waktu dibakar, dia pasti retak. Ya, makanya kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Rela diproses untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Ibu-ibu mau? Mau? Mau dalam prosesnya juga mau? Amin. Minta kekuatan dari Tuhan. Setiap orang punya proses masing-masing. Proses yang saya rasakan tidak sama dengan ibu-ibu yang rasakan. Begitupun sebaliknya. Makanya jangan suka iri sama orang lain. Mau nggak diproses yang sama? Seperti saya atau saya seperti ibu-ibu. Kita punya porsi masing-masing. Punya tingkatan level masing-masing. Kita mau tetap diam di bawah kaki Tuhan. Terserah Tuhan mau bentuk saya jadi apa. Yang saya tahu pasti pada akhirnya saya akan menemukan keindahan demi keindahan. Ya, yang pertama tadi gimana? Masih ingat? Jangan melawan. Ya, saat diproses nggak ada lawan-lawanan. Yo monggo, kata orang Jawa bilang monggo, silahkan. Silahkan apa yang Tuhan mau buat dari hidup saya. Yang kedua, pasti dalam proses ada gesekan. Pasti dalam proses ada gesekan. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apalagi dalam komunitas kita nih ibu-ibu, pasti ada gesekan. Nggak mungkin jalan mulus seperti jalan tol. Kalau kita ada gesekan, kita bersyukur sama Tuhan. Karena kita sedang diproses untuk menuju ke kehidupan yang baru. Ya, jadi di sini dikatakan seperti di atas tadi, di antara ibu-ibu pasti aja ada yang dipakai untuk menggesek. Ya, ada aja. Disengaja maupun tidak disengaja. Itu pasti ada aja. Tapi kita yang sudah lebih dulu di dalam Tuhan, jangan tersinggung. Jangan baperan. Apalagi kita udah ada umur ya, ibu-ibu udah ada umur semuanya. Udah punya cucu, walaupun belum punya cucu, tapi udah ada umur. Jadi jangan suka baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Bawa kemana-mana dipanggul tuh perasaan. Lihat orang lirik dikit, kenapa tuh dia sama gue begitu? Jangan-jangan. Nah, kenapa kok tanya dia nggak nyaut ya? Jangan-jangan. Nah itu namanya
Kita sedang diproses. Gue gak mau ke gereja lagi, gak mau kok ibu. Ada si A suka ngeliatin gue. Saya pernah satu orang laki-laki di ibadah raya. Kenapa kamu kok begitu sih? Kayaknya ada yang gak senang sama saya deh. Tante Nonon, siapa bilang sama saya? Enggak, kayaknya ada yang gak senang sama saya. Saya suka dilihatin, saya suka diperhatiin. Saya bilang bagus. Bukan artis diperhatiin, apalagi artis. Itu mesti angkat jempol kamu. Jadi jangan baper ya. Itu rasanya orang ngeliatin dia, rasanya orang itu nggak suka sama dia. Saya terus deketin dia, saya obrolin dia. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak akan bisa berakar, apalagi bertumbuh. Orang ngeliatin sayang loh, orang tanya kamu itu bagus. Mau nggak kamu diplengosin orang? Iya juga sih hanya. Puji Tuhan, rajin sekarang ke gereja ya. Ada aja tuh kayak begitu. Jadi jangan suka baperan. Jangan suka baperan. Kita harus tetap melewati kehidupan kita di gereja maupun di rumah, kita tetap kuat. Ya. Proses sedang berjalan, besi menajamkan besi, ya tapi manusia menajamkan sesamanya. Tapi nggak usah takut ibu-ibu. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, jangan takut ya, orang-orang liatin, perasaan diomongin, itu namanya baperan. Baperan itu namanya. Nggak bagus. Di Roma 8 ayat yang ke-28, tapi kita nggak usah takut, kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat proses, lewat baperan yang kita bawa, Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ya, jadi juga di sini ada bagi yang mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan nggak turut campur tangan. Tuhan nggak ikut bekerja untuk kita. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lebih jelas lagi di bawahnya dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Tuhan punya rencana, punya sesuatu buat hidup kita, pasti kita mengalami proses itu. Entah dari sesama teman, entah dari keluarga, entah dari yang lainnya. Tapi nggak usah takut, kita percayakan sama Tuhan. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat proses yang kita hadapi, lewat proses yang kita alami, ada sesuatu yang indah buat kita. Seturut dengan panggilan Allah dalam rencananya buat kita. Jadi kalau lewat proses itu, kita bersyukur karena kita terpanggil dalam rencananya Allah. Mau nggak panggil dalam rencananya Allah? Bangga kita bahwa Tuhan menyediakan sesuatu untuk kita dalam kehidupan kita. Karena kita ada dalam rancangannya. Kita ada dalam rencananya. Makanya yang baper-baper saat ini, mulai saat ini buang ya. Buang, tinggalkan baper. Tapi terus menuju kekekalan. Panggilan Allah ada bersama kita. Amin. Amin. Jangan cuma aminnya doang ya. Lakukan firman Tuhan dengan baik. Bukan cuma buat didengar, tapi untuk dilakukan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapinya untuk melewati proses ini. Yang ketiga, yang pertama tadi jangan melawan, ikuti saja maunya Tuhan. Yang kedua, ada gesekan dalam proses itu, tapi kita nggak usah takut. Ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Yang ketiga, kita dimurnikan dalam proses Tuhan. Alias dibersihkan supaya menjadi sempurna. Kalau kita menjadi bejana, kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Allah. Bukan saja di pemandangan manusia. Bahkan bejana indah itu ada di dalam kerajaan, ada di dalam istana, ada di dalam tempat-tempat yang megah. Karena kita ditampilkan sesuai dengan rencananya Allah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, dibersihkan nih. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih lagi banyak berbuah. Kita udah bener nih, udah ikut Tuhan.
Kita udah bener nih kayaknya setia. Kelihatan di mata orang kita udah hebat ya si A. Mungkin hari rohaninya mungkin tinggi. Tapi kita kan belum tentu benar di hadapan Tuhan. Betul nggak ibu-ibu? Di pemandangan manusia mungkin benar. Mantan nono hebat ya, khotbah. Mantan nono hebat ya, begini kita nggak pakai nama orang, pakai nama diri sendiri aja. Tapi adakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau saya masih belum benar, dibersihkan. Ranting yang tidak berbuah dibersihkan. Supaya saya dapat berbuah. Kalau udah berbuah juga tuh masih dibersihkan lagi. Supaya lebih banyak datang menghasilkan buah. Berbuah sih cuma 1, 2. Tuhan bilang belum cukup. Lu mesti gue bersihin lagi. Supaya buah lu banyak banget. Bahkan orang lain bisa merasakan buah yang kita hasilkan. Amin ibu-ibu. Amin. Jadi makanya kita harus rela diproses. Nangis di hadapan Tuhan, yes. Karena dia adalah penolong kita satu-satunya. Penolong yang ajaib, yang sangat terbukti yang sudah kita rasakan. Kalau manusia menolong orang sementara, nggak usah manusia. Saudara sekandung aja nih, ada batasnya. Sekali yes, 2 kali oke, gue ada. Ketiga kali emang lu aja yang menderita, gue juga perlu. Benar apa benar ibu-ibu? Halo? Masih ada orang? Benar. Sekali, 2 kali, toknya 3 kali deh. Setelah itu, mukanya yang cemberut. Perkataannya yang tajam benar kayak sembilu. Makanya harapan kita satu-satunya adalah dia. Penolong kita yang ajaib. Yang sangat terbukti. Yang gak ada batasnya, pertolongan kita minta setiap hari. Pertolongan itu pun datang setiap hari. Buat kita. Makanya jangan pernah berputus asa di dalam Tuhan. Di dalam dia, segala harapan kita mau pinta kepada dia. Karena harapan yang paling terbaik adalah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia sementara. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau janji manusia, pagi yes, sore no. Bahkan siang juga udah bilang no. Padahal paginya yes, yes, yes. Tapi siangnya no, 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 no. Sorenya lebih no, no, no. Banyak lagi no-nya. Ya, panjang lagi no-nya. Tapi kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah segala-galanya. Dia benteng perlindungan kita. Nyawanya pun rela diberikan buat kita. Oleh sebab itu mari ibu-ibu yang Tuhan kasih, tetap berharap kepada Tuhan. Siap diproses saat waktunya Tuhan proses kita. Karena kita tahu prosesnya Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Prosesnya Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Karena dia terus bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita yang terpanggil di dalam rencananya. Maka jangan takut, jangan khawatir. Saat proses itu datang, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Engkau pilih saya untuk diproses. Engkau pilih saya untuk terus dibongkar, diperbaiki. Supaya saya indah di pemandangan-Mu. Karena Engkau memanggil saya untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Jadi saat proses datang, kita nggak boleh menggerutu. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Karena sesama itu adalah gesekan buat kita untuk menjadi indah di pemandangan mata Allah. Tahan uji nggak saat kita ngomongin orang? Kuping jadi panas nggak? Kuping jadi, aduh gede nggak nih perasaan? Terus saat kita dibisik-bisikin sono sini, ada nggak kekecewaan di hati kita?
Gue kecewa, gue gak mau ikut Tuhan. Itu seringkali kita hadapi. Itu seringkali kita dengar. Bahkan bukan baru-baru orang yang mengenal Tuhan. Orang yang sudah lama bahkan dalam pelayanan. Kecewanya sama orang. Yang disalahin tuh Tuhan. Tuhan yang dibuat talenan. Selalu seperti itu. Tuhan yang dibuat talenan. Padahal saya kecewanya sama si A. Tapi karena si A, saya nggak mau lagi ikut Tuhan. Itu namanya merugikan diri sendiri. Jangan coba-coba menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa benar. Kita mau introspeksi diri kita. Kenapa orang begitu sama saya? Kenapa dia seperti itu sama saya? Kita harus cari tahu, koreksi diri. Ada apa dengan saya? Mau ibu-ibu belajar merendahkan diri, mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa si A bawaannya kesel aja sama gue? Gue mesti koreksi diri. Mari, yang punya hati seperti itu hari ini juga bertobat. Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang-orang yang punya tipikal seperti ini. Amin. Mungkin firman Tuhan memang keras, tapi itu kita harus lakukan. Saya harus beberkan supaya ibu lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Bukan hanya sekedar menuin bangku yang kosong, tapi datang kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita cari hadirat Allah. Supaya kita pulang ibadah enggak sia-sia. Tidak sama seperti kita datang. Kita datang buat persoalan hidup. Jangan salahkan siapa-siapa. Koreksi diri. Kenapa saya harus seperti ini? Mengapa saya harus begini? Ke gereja rajin, doa rajin. Tapi kenapa itu terjadi buat saya? Ada kesalahan sendiri. Ada juga Tuhan proses kita. Mampukah kita? Sanggupkah kita? Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya, ibu-ibu dengar ya. Jangan pernah menyalahkan A, B, C, D, sampai Z. Jangan. Selalu yang kita asah adalah diri kita sendiri. Kita mau ikut Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi terus masuk dalam hadiratnya. Tuhan mau bawa kita kemana? Silahkan Tuhan. Ini loh aku. Saya tanah liat Tuhan. Engkau penjunan. Engkau membentuk saya. Karena kalau Tuhan yang bentuk tidak pernah gagal. Tuhan yang bentuk tidak pernah jelek. Tuhan yang bentuk tidak pernah tidak berharga. Tuhan yang bentuk pasti sempurna. Amin. Jadi kita minta justru pembentukan dari Tuhan supaya kita sempurna. Jadi jemaat-jemaat yang sempurna, jadi pelayan-pelayan yang sempurna, ya, supaya hidup kita melayani tidak sia-sia. Ya, Tuhan tidak pernah mau kita melayani jadi sia-sia. Tuhan mau menyediakan upah buat kita bagi setiap orang yang melayani Dia dengan kesungguhan kita, dengan hati kita, bahkan lewat proses yang Tuhan izinkan. Amin. Amin ibu-ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk.